Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Pasti kalian semuanya sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, pagi ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik, karena itu Tuhan sayang sama kita sehingga Dia menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita. Nah, adik-adik, dan sampai saat ini kita dapat beribadah kembali sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk di dalam ibadah, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu datang lagi kepadamu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, atas kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Di pagi hari ini kami datang bersujud untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Biarlah ibadah IMPA ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah semuanya seturut kehendak-Mu saja. Ampunilah dosa dan salah kami Bapa. Dengarlah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mazmur 62 ayat 6-9. Perasaan tentang dekat Allah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Agar
kita memasuki firman Tuhan, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat mengisi isi dari setiap firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menceritakannya kepada adik-adik. Biarlah hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dia sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apakah harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab hartanya banyak. Nah adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pada saat baru bangun tidur mencari gadget atau HP-nya? Nah, kira-kira bolehkah kita mencari HP atau gadget kita pada saat baru bangun tidur, tetapi kita bukan mencari Tuhan? Nah, jadi adik-adik, setelah kita bangun tidur, yang kita harus cari untuk pertama kali itu adalah Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Kenapa ya pada saat baru bangun tidur kita harus berdoa? Nah, kita berdoa di pagi hari itu untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyertai kita di waktu kita tidur. Dan di pagi hari Tuhan sudah memberikan kita nafas kehidupan yang baru dan juga sukacita yang baru. Adik-adik, tadi kakak udah bilang kalau setelah kita bangun pagi kita harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu berarti kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Nah, berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai yang utama di dalam kehidupan kita, hari ini kita belajar dari seorang yang kaya raya. Nah, seorang yang kaya raya tersebut, dia menemui Tuhan Yesus dan dia berkata kepada Tuhan Yesus kalau dia sudah melakukan semua perintah Tuhan Yesus, 10 perintah Allah. Nah, apa aja 10 perintah Allah tersebut? Seperti jangan mencuri, jangan berbohong, dan selalu menghormati orang tua. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepadanya
kalau ia harus menjual seluruh harta kekayaannya dan membagikannya kepada orang miskin. Namun ternyata adik-adik, orang kaya tersebut menjadi kecewa, menjadi sedih. Kenapa dia menjadi kecewa dan menjadi sedih? Karena ia tidak mau membagikan harta kekayaannya kepada orang miskin. Dia menjadikan harta kekayaannya menjadi hal yang utama di dalam kehidupannya. Bukan Tuhan Yesus yang menjadikan hal yang utama di dalam kehidupannya. Adik-adik, kakak punya video. Semuanya duduk yang rapi, duduk yang manis. Mari kita tonton sama-sama videonya. Enggan beribadah karena gadget. Di suatu desa yang damai dan sejuk, ada seorang anak yang rajin beribadah ke gereja. Lalu suatu hari, ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu." Loh, kenapa anakku? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain. Sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, Baiklah kalau begitu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil dengan syarat yang ayah berikan, setelah itu, apakah kamu masih mau sekolah minggu atau tidak? Terserah kamu. Apa itu, ayah? Ambillah satu gelas dan isi dengan air sampai hampir penuh. Lalu bawalah gelas itu di tanganmu. Berjalanlah keliling gedung gereja dan ingat, jangan sampai ada air yang tumpah. Demikianlah, si anak pun membawa segelas air berkeliling gereja dengan hati-hati. Aku harus berhasil. Aku harus bisa mengelilingi gereja ini tanpa setetes air pun tumpah. Hampir saja. Sedikit lagi. Dan berhasil. Akhirnya aku berhasil mengelilingi gereja dan akan kulaporkan kepada ayahku. Dan luar biasa, anak tersebut berhasil dengan tugas yang diberikan sang ayah, hingga tak ada setetes air pun yang jatuh. Sesampainya di rumah, sang ayah bertanya, Bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling gereja? Sudah, ayah. Apakah ada yang tumpah? Oh, tidak, ayah. Apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya? Wah, saya tidak tahu. Karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini. Dan pikiran saya terpusat pada tugas yang ayah berikan. Apakah di gereja tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain? Wah, saya tidak dengar. Karena saya hanya berusaha konsentrasi menjaga air dalam gelas. Sang ayah pun tersenyum, lalu berkata, Begitulah hidup anakku. Jika kamu fokus dengan tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa akan kualitas diri. Bila kamu sekolah minggu, maka fokuslah dengan apa yang kamu lakukan. Beribadah kepada Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana?
masih tidak mau sekolah minggu? Oh, sekarang saya mengerti, Ayah. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan fokus dengan apa yang diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih, Ayah. Saya sangat sayang pada Ayah. Adik-adik, dari video yang kita tonton tadi, kita bisa belajar bahwa mengikut Yesus itu harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Yang utama itu berarti menempatkan Tuhan Yesus menjadi yang nomor 1 di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus penolong kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan masa depan yang terbaik untuk kita semua. Nah, untuk itu adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa, membaca firman. Agar apa? Agar selalu diberkati Tuhan. Nah, sekian cerita kakak pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Dan pada saat ini Bapa, kami telah boleh mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk adik-adik klien kami dalam masa pertumbuhan mereka. Tuhan Yesus berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam pendidikan mereka. Tuhan Yesus berikan mereka roh kepintaran agar senantiasa mereka bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami mau berdoa juga untuk orang tua anak klien, berikan mereka kesehatan, kekuatan, agar senantiasa dapat menjaga, merawat adik-adik klien dengan baik. Kami mau berdoa untuk oma, opa, opung kami. Tuhan Yesus berikan juga mereka kesehatan di hari tua mereka, agar senantiasa dapat bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mau berdoa juga untuk negara kami. Bapa mau berkati Bapak Presiden kami, Bapak mau berkati kepala-kepala daerah yang ada di daerah-daerah kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan juga untuk melaksanakan segala aktivitas, melaksanakan segala kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan. Bapak, kami mau berdoa juga untuk gereja kami, GPIB, dimanapun berada, di tingkat sinode dan Mupel Sumut Aceh. Bapak mau berkati Bapak Pendeta kami, Bapak mau berkati para majelis, ke-6 Pelkat, dan komisi-komisi yang ada. Tuhan berkati mereka dalam segala macam program-program yang akan mereka lakukan di masa COVID ini. Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pasti
supaya berguna bagi sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkati juga guru-guru kami yang mendidik kami atas kebaikan-Mu, berikan dalam hakikat kesehatan dan kesabaran untuk mendidik kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi diri gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini bersinarlah. Banyak macam dosa, luka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Nah, adik-adik sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih di mana dari awal sampai akhir ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan pada pagi hari ini, itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, biarlah di sepanjang sepekan yang akan kami jalani, kami boleh mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada minggu depan kami boleh rindu lagi untuk beribadah. Dan kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan berkati.